Ketahanan mental di era informasi berlebih dalam hening yang kian sulit ditemukan hari ini. Aku mendapati satu kenyataan pahit. Manusia modern tidak lagi hidup di tengah informasi kita, tenggelam di dalamnya. Setiap detik, layar memuntahkan berita, opini, ramalan, kecemasan kolektif, hingga drama yang bukan milik kita namun entah bagaimana menjadi beban di bahu kita. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar membutuhkan semua ini? Namun jari-jariku tetap menggeser layar, seperti ada dorongan tak terlihat yang membuatku terus menelan informasi yang seringkali tidak memberi manfaat apapun. Di saat seperti inilah, aku teringat pada nasihat Seneca bahwa hidup yang bijak bukanlah hidup yang dipenuhi banyak hal, melainkan hidup yang dipenuhi hal-hal yang penting. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa jauh aku terseret dari prinsip sederhana itu. Betapa sering pikiranku kacau bukan karena masalah nyata, tetapi karena informasi yang tidak pernah diminta, tidak pernah dipilih, dan tidak pernah benar-benar kubutuhkan. Aku mulai melihat dunia modern bukan sebagai tempat yang berisik, melainkan sebagai ujian mental terbesar yang pernah kita hadapi. Kita dituntut untuk tetap jernih di tengah badai data, tetap tenang di tengah hiruk-pikuk opini, dan tetap waras saat semua orang berlomba menjadi yang paling keras bersuara. Lalu, bagaimana mungkin seseorang berharap meraih kedamaian jika ia tidak pernah menutup pintu bagi dunia luar? Stoikisme mengajarkan bahwa kendali diri bermula dari kemampuan memilih apa yang pantas memasuki pikiran kita. Namun teknologi hari ini justru memudahkan segalanya. Masuk tanpa penyaringan, maka aku mulai mengamati pola. Sebagian besar keresahan bukan berasal dari kehidupanku sendiri, melainkan dari hidup orang lain yang kubaca, kutonton, atau kubiarkan memasuki pikiranku. Kegaduhan politik yang tidak bisa kuubah, debat panjang tentang isu yang bahkan tidak ku mengerti, perbandingan pencapaian yang tidak relevan dengan jalanku, dan komentar negatif yang ditulis oleh orang asing, entah dari mana, entah dengan maksud apa. Sungguh, dunia ini tidak pernah kekurangan hal untuk membuatku gelisah. Akulah yang harus belajar memahami mana yang patut diberikan perhatian. Disinilah prinsip Seneca tampil sangat relevan. Apa yang berada di luar kendalimu tidak layak mencuri ketenanganmu. Kalimat itu terdengar sederhana, namun membutuhkan disiplin mental yang tidak sederhana. Sebab dunia telah membiasakan kita untuk selalu mengetahui, selalu berpendapat, selalu hadir. Bahkan ketika kehadiran itu merampas ketenangan batin sendiri, aku belajar bahwa ketahanan mental bukan sekadar kemampuan menahan tekanan, tetapi kemampuan memilih tekanan apa yang pantas dihadapi. Menahan diri dari mengikuti setiap arus berita, menolak terseret oleh sensasi yang dibungkus sebagai penting, dan menyaring informasi sebagaimana seseorang menjaga pintu rumahnya. Tidak semua orang boleh masuk. Tidak semua peristiwa layak mengisi ruang pikiran, maka perlahan-lahan aku mulai melakukan hal yang dulu sulit, berhenti mengikuti kabar yang tidak dapat kuubah, menjauh dari perdebatan yang tidak membawa nilai, meletakkan ponsel tanpa rasa bersalah, membangun batas antara hidup nyata dan banjir informasi yang terus mengetuk. Dan yang paling penting, belajar menikmati kembali kesunyian, karena di sanalah kebijaksanaan menemukan tempat bertumbuh. Kupahami akhirnya bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari dunia, melainkan keputusan pribadi. Dan dalam era informasi berlebih seperti sekarang, keputusan itu menjadi wujud keberanian paling nyata. Berani tidak tahu segalanya, berani tidak ikut semuanya, berani memilih apa yang membangun dan menolak apa yang hanya merusak. Karena pada akhirnya, ketahanan mental hanyalah hasil dari satu prinsip, sederhana: menjaga pikiran dari hal-hal yang tidak layak tinggal di dalamnya. Seni mengelola ekspektasi di tengah budaya pamerada. Masa ketika manusia menjalani hidup tanpa perlu menunjukkan apapun kepada siapapun. Namun hari ini, seakan seluruh dunia menjadi panggung, dan setiap orang merasa harus tampil di atasnya. Aku sering memandang aliran unggahan di layar ponselku, dan bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar tentang kebahagiaan? Atau sekadar perlombaan diam-diam tentang siapa yang tampak lebih berhasil? Di tengah budaya pamer yang begitu masif, aku mulai menyadari betapa halusnya ekspektasi menyusup ke dalam hidup kita. Ekspektasi untuk terlihat sukses, bahagia, produktif, dan selalu baik-baik saja. Seneca pernah menulis bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari imajinasi mereka sendiri, bukan dari kenyataan.
Dan semakin sering aku merenungkannya, semakin jelas bahwa imajinasi itulah yang kini diperkuat oleh dunia digital. Kita melihat hidup orang lain yang tampak gemilang, lalu tanpa sadar membangun standar yang tidak pernah kita sepakati, tidak pernah kita pikirkan, namun begitu saja menekan dada kita. Ekspektasi datang bukan dari diri, melainkan dari bayangan hidup orang lain. Aku menyadari betapa beratnya hidup jika terus membandingkan langkah kita dengan kilauan pencapaian orang lain. Kita hidup di masa ketika seseorang merasa gagal bukan karena tidak berkembang, tetapi karena tidak berkembang secepat orang lain yang ia lihat di layar. Kita mulai memalsukan senyum, mengatur pencapaian, dan menciptakan versi terbaik dari diri kita untuk dikonsumsi dunia. Ironisnya, semakin kita berusaha terlihat baik, semakin jauh kita dari ketenangan yang sesungguhnya. Dalam kebisingan budaya pamer ini, Stoikisme mengajarkan sesuatu yang hampir terasa revolusioner. Fokuskan diri pada apa yang dapat kau kendalikan, dan lepaskan sisanya. Don't ekspektasi baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Seringkali masuk kategori yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur apa yang dianggap sukses oleh orang lain, tidak bisa mengatur bagaimana mereka menilai hidup kita, dan tidak bisa memadamkan komentar yang menuntut kita menjadi lebih, dan lebih. Maka aku mulai melakukan hal yang sederhana, namun sangat menantang, mendefinisikan ulang keberhasilan versiku sendiri. Aku bertanya pada diriku, apa yang benar-benar penting bagiku, bukan bagi dunia. Apa yang membuat hidupku bermakna, bukan sekadar mengesankan. Pertanyaan-pertanyaan itu membawa terang yang perlahan mengikis beban yang begitu lama kuanggap sebagai kewajiban. Aku belajar bahwa ekspektasi bukan untuk dipenuhi, melainkan untuk dipahami. Bahwa tekanan yang datang dari dunia luar hanya memiliki kekuatan ketika kita memberikan ruang bagi mereka. Seneca mengingatkan bahwa manusia menderita bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena bagaimana mereka menilainya. Maka aku mulai berlatih menilai ulang, apakah tekanan itu berasal dari kebutuhan, atau hanya dari keinginan untuk terlihat lebih baik di mata orang lain. Di era ketika kebahagiaan telah berubah menjadi konten, aku memutuskan untuk mencari kebahagiaan yang tidak perlu diumumkan. Kebahagiaan yang tidak membutuhkan like, komentar, atau apresiasi. Kebahagiaan yang hanya aku dan hatiku yang tahu. Di situ aku menemukan sesuatu yang dunia sering lupa, bahwa kedamaian sejati tidak pernah membutuhkan penonton. Aku juga mulai memahami bahwa ekspektasi tidak harus dimusuhi. Ia hanya perlu dikenali agar tidak mendikte hidup. Aku belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami pilihanku. Tidak semua orang akan mengerti jalan yang kupilih. Dan itu bukanlah kegagalan, karena pada akhirnya hidup yang baik bukanlah hidup yang terlihat sempurna dari luar, melainkan hidup yang terasa benar dari dalam. Budaya pamer mungkin tidak akan hilang. Dunia mungkin terus mendorong kita untuk membuktikan diri, namun aku berjanji pada diriku, aku tidak akan hidup berdasarkan sorotan palsu itu. Seperti yang Seneca ajarkan, aku akan memilih hal-hal yang membangun karakternya, bukan citranya. Aku ingin menjadi manusia yang baik, bukan manusia yang tampak baik. Dan ketika aku meletakkan ponsel, menutup aplikasi, dan kembali pada diriku sendiri, aku menyadari satu hal yang sangat membebaskan. Ekspektasi hanyalah bayangan dan aku tidak lagi ingin mengejar bayangan. Emosi sebagai tamu, bukan penguasa. Ada masa ketika aku memusuhi emosiku sendiri. Aku merasa bahwa kemarahan, kesedihan, atau kecemasan adalah bukti kegagalan pribadi. Seakan aku tidak cukup kuat untuk hidup. Namun semakin jauh aku melangkah, semakin kusadari bahwa musuh terbesarku bukanlah emosiku melainkan penolakanku terhadap mereka. Di dunia yang menuntut semua orang tampak bahagia, produktif, dan optimis setiap waktu, kita sering lupa bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kedalaman rasa. Kita bukan mesin yang dapat diprogram untuk tenang sepanjang hari. Dalam kebingungan yang kerap datang tanpa permisi, aku menemukan kembali ajaran Seneca bahwa emosi tidak perlu diperangi. Mereka hanya perlu dipahami dan diberi tempat. Ajaran itu mengubah cara pandangku. Emosi adalah tamu, bukan penguasa. Mereka datang dengan membawa pesan, bukan dengan niat merusak. Dan seperti tamu, mereka akan pergi ketika waktunya tiba selama aku tidak membiarkan mereka memegang kunci rumahku. Aku memerhatikan bagaimana dunia modern memperlakukan emosi dengan cara yang aneh. Kita diajarkan untuk selalu tampil kuat,
menutupi kesedihan, menekan amarah, atau menyembunyikan ketakutan, seakan semua itu membuat kita tampak lemah. Kita hidup di tengah budaya yang menuntut hasil, bukan kejujuran, penampilan luar, bukan keutuhan batin. Di saat seseorang menangis, ia disebut tidak stabil. Ketika seseorang marah, ia dianggap dramatis. Ketika seseorang cemas, ia dituduh berlebihan. Aku sendiri pernah menjadi bagian dari budaya itu menghakimi diriku sebelum orang lain sempat melakukannya. Namun aku mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan emosi, melainkan kemampuan untuk tidak dikendalikan olehnya. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menjadi batu tanpa rasa. Sebaliknya, ia mengajarkan untuk berdiri tegak di tengah badai, bukan karena kita tidak merasakannya, melainkan karena kita tidak membiarkan badai itu menentukan keputusan kita. Itu adalah kekuatan yang lebih halus, lebih tenang, dan lebih dewasa. Dalam perjalananku, menerima emosi sebagai bagian alami dari hidup. Aku belajar mengamati tanpa terburu-buru menilai. Ketika marah, aku bertanya, apa yang sebenarnya ingin aku lindungi? Ketika sedih, aku bertanya, kehilangan apa yang sedang aku hadapi? Ketika cemas, aku bertanya, masa depan seperti apa yang sedang aku takuti? Perlahan aku menemukan bahwa setiap emosi membawa pesan yang berbeda dan tugas utamaku hanyalah mendengarnya, bukan menolaknya. Ada juga momen ketika aku menyadari bahwa sebagian emosi tidak berasal dari pengalamanku sendiri, tetapi dari dunia yang terlalu bising. Kecemasan yang lahir dari berita buruk yang tidak dapat kuubah. Iri yang muncul dari pencapaian orang lain di media sosial. Kekesalan terhadap hal-hal yang bahkan tidak mengenalku secara pribadi. Bukankah ini gila bahwa kita merasakan sesuatu yang kuat, padahal akar emosinya tidak pernah menjadi bagian dari hidup kita? Disinilah kontrol diri menjadi sangat penting. Tanpa menyaring apa yang masuk ke pikiran, bagaimana mungkin kita mengelola apa yang keluar darinya? Seneca mengingatkan bahwa manusia menjadi sengsara bukan karena apa yang ia rasakan, tetapi karena ia menjadi budak dari apa yang ia rasakan. Maka setiap kali gelombang emosi datang, aku tidak lagi bertanya bagaimana cara menghentikannya, melainkan bagaimana cara tetap menjadi diriku di tengah gelombang ini. Pertanyaan itu menjadi jangkar yang membuatku tetap berdiri di tengah arus deras. Aku belajar bahwa semua emosi memiliki tempatnya. Kemarahan mengajarkan batas. Kesedihan mengajarkan kepedulian, ketakutan mengajarkan kehati-hatian, kecemasan mengingatkan kebutuhan akan stabilitas, dan kebahagiaan, tentu saja, mengajarkan rasa syukur. Bila semuanya diberi tempat yang layak, mereka tidak akan mendominasi hidup kita. Mereka akan menjadi guru, bukan tiran. Dunia modern boleh menuntut kita untuk selalu kuat, tetapi aku memilih kekuatan yang berbeda. Kekuatan untuk mengakui apa yang kurasakan, tanpa membiarkannya mengendalikan arah hidupku. Seperti tamu, emosi datang dan pergi. Tugasku adalah menyambut mereka dengan bijak dan melepas mereka dengan sopan. Pada akhirnya, ketenangan bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan hasil dari hubungan yang dewasa dengan dunia batin sendiri. Diam, sebagai kekuatan di tengah keributan opini publikada massa, ketika pendapat adalah sesuatu yang lahir dari perenungan. Kini, pendapat menjadi sesuatu yang harus diberikan secepat mungkin, bahkan sebelum pikiran sempat memahami persoalannya. Aku melihat dunia berubah menjadi arena tempat setiap orang berlomba menjadi yang paling vokal, bukan yang paling bijaksana. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kita benar-benar mencari kebenaran, atau hanya mencari kesempatan untuk terdengar? Setiap hari, dunia publik terutama dunia digital menuntut kehadiran kita dalam setiap peristiwa. Ada perdebatan yang muncul secepat bayangan. Ada kontroversi baru yang harus ditanggapi. Ada komentar yang memancing emosi. Dan ada ribuan suara yang saling menabrak tanpa arah. Di tengah semua itu, aku merasa kewarasanku perlahan tergerus. Rasanya seperti berdiri di tengah pasar yang bising. Sementara semua orang menarik bajuku dan berkata, "Ayo, katakan sesuatu." Namun suatu hari, aku berhenti. Tidak lagi ikut dalam kerumunan yang berteriak itu. Aku memilih diam. Disinilah aku mengerti apa yang Seneca maksud ketika ia menulis bahwa ketenangan bukanlah hadiah, melainkan seni. Seni untuk tidak terpancing. Seni untuk tidak merasa perlu membuktikan sesuatu. Seni untuk menyadari bahwa tidak semua opini layak ditanggapi. Dan tidak semua keributan perlu diikuti. Aku menyadari
bahwa diam bukanlah tanda ketidakmampuan. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah keputusan sadar untuk tidak membiarkan dunia luar menentukan nilai diriku. Ketika aku diam, aku memberi kesempatan bagi pikiranku untuk bernapas. Aku memberi ruang bagi hatiku untuk memahami. Dan yang terpenting, aku menjaga diriku dari arus kebencian dan keributan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dunia modern, khususnya ruang publik digital, membuat kita percaya bahwa kesunyian adalah kelemahan. Bahwa jika kita tidak bersuara, kita dianggap tidak peduli. Bahwa jika kita tidak merespons, kita akan tertinggal. Namun perlahan aku memahami bahwa tidak ada yang lebih melelahkan daripada terus berusaha hadir di ruang yang tidak pernah benar-benar membutuhkan kehadiran kita. Seringkali aku melihat orang memaksakan pendapat hanya karena takut dianggap tidak mengikuti tren. Ada ketergesaan untuk terlihat benar, ada dorongan untuk menegaskan posisi, ada kebutuhan untuk memberikan reaksi cepat, meski reaksi itu tidak lahir dari pemahaman. Semakin lama, aku melihat bahwa keributan opini publik lebih sering memperkeruh daripada menjernihkan. Dan semakin keras orang berbicara, semakin sedikit mereka mendengar. Maka aku mulai meniru prinsip para filsuf Stoik. Jika pendapatku tidak membawa manfaat, biarkan ia tetap di dalam kepala. Jika kata-kataku hanya akan memperpanjang konflik, lebih baik ia tidak keluar. Jika aku belum memahami hakikat masalah, maka diamku lebih bermartabat daripada komentar yang lahir dari ketidaktahuan. Dia memberiku kekuatan yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Kekuatan untuk mengontrol reaksi, kekuatan untuk tetap tenang dalam provokasi, kekuatan untuk tidak terseret arus emosi kolektif yang seringkali tidak ku mengerti asal-usulnya. Dia membuatku kembali ke pusat diriku sendiri, jauh dari kebisingan yang memaksa setiap orang merasa harus menang dalam setiap perdebatan. Yang paling mengejutkan, dia membuatku lebih mampu mendengarkan. Aku mendengar bukan hanya kote-kote orang lain, tetapi juga suara hatiku sendiri, suara yang selama ini tenggelam oleh bisingnya dunia. Dalam diam, aku belajar bahwa kebenaran tidak memerlukan teriakan. Dalam diam, aku memahami bahwa kedewasaan tidak diukur dari kemampuan berbicara, tetapi dari kemampuan menahan diri untuk tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Ada kalanya dunia ingin memprovokasiku untuk marah, ingin memaksaku untuk bereaksi, ingin membuatku mempertahankan sesuatu yang tidak penting. Namun melalui diam, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh debat panjang dan komentar tajam. Aku memilih jalan yang mungkin dianggap pasif, tetapi justru menguatkan batinku pada akurnia. Diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah keputusan. Keputusan untuk dikenal oleh keheninganmu, bukan oleh reaksimu. Keputusan untuk tetap jernih saat dunia menjadi keruh. Keputusan untuk menjaga batas antara apa yang penting dan apa yang hanya kebisingan belaka. Dan dalam diam itu, aku menemukan kembali diriku lebih kuat, lebih jernih, dan lebih merdeka dari suara-suara yang mencoba menentukan siapa aku seharusnya. Seni menentukan prioritas di era kesibukan palsu ada sebuah ironi dalam kehidupan modern. Semakin mudah pekerjaan dilakukan, semakin sibuk manusia tampak dibuat olehnya. Aku sering memperhatikan bagaimana orang-orang berlari dari satu kegiatan ke kegiatan lain, menandai daftar tugas yang tak pernah selesai, seolah kesibukan adalah lambang kebanggaan baru. Bahkan aku sendiri pernah terjebak dalam perangkap itu, percaya bahwa kalender yang padat adalah bukti bahwa hidupku penting. Betapa naifnya pemikiran itu. Kesibukan kini bukan lagi kebutuhan, melainkan identitas. Dunia memuji mereka yang tidak pernah berhenti bergerak, seakan diam sejenak adalah pengkhianatan terhadap ambisi. Namun, perlahan aku menyadari bahwa sebagian besar kesibukan yang kita banggakan hanyalah kesibukan palsu. Serangkaian aktivitas yang tampak besar dari luar, tetapi tidak membawa nilai apapun bagi hidup kita. Di tengah kebingungan itu, aku kembali pada prinsip Seneca yang sederhana namun tajam. Kita tidak kekurangan waktu, kita hanya membuang banyak waktu. Kalimat itu menampar kesadaran lamaku. Ternyata masalahnya bukan pada padatnya kegiatan, tetapi pada buruknya prioritas. Kita memperjuangkan terlalu banyak hal yang seharusnya tidak perlu diperjuangkan. Kita memberi energi pada hal-hal yang tidak mengembalikan apapun. Selain kelelahan, aku mulai bertanya pada diriku sendiri,
Untuk apa aku menghabiskan hari-hariku? Apakah aku benar-benar sibuk? Atau hanya tampak sibuk? Pertanyaan itu membuatku menyadari bahwa banyak dari aktivitasku ternyata bukan kebutuhan, melainkan ketakutan. Takut terlihat tidak produktif, takut dianggap tidak ambisius, takut tertinggal. Kesibukan menjadi cara untuk membungkam ketakutan itu, bukan cara untuk menjalani hidup yang bermakna. Lalu aku belajar seni menentukan prioritas, sebuah seni yang terasa semakin langka di era ini. Aku memisahkan antara yang mendesak dan yang penting, dua hal yang sering saling tercampur dalam hiruk-pikuk modern. Dunia selalu menawarkan hal-hal mendesak, notifikasi yang terus berbunyi, pesan yang meminta respon cepat, pekerjaan tambahan yang seakan tak bisa ditolak. Namun hal-hal penting jarang berteriak: kesehatan, waktu untuk diri sendiri, kehadiran bagi orang-orang yang kusayangi, dan kedamaian batin. Aku menyadari betapa sering hal-hal mendesak merebut tempat hal-hal penting, hanya karena mereka datang dengan suara lebih keras. Sementara hal-hal yang benar-benar bermakna perlahan terpinggirkan, karena mereka bersifat sunyi. Betapa tragisnya hidup yang diarahkan oleh kebisingan, bukan oleh nilai dalam proses menentukan prioritas itu. Aku mulai kehilangan minat pada banyak hal yang dulu kupikir wajib dilakukan. Aku tidak lagi ingin mengikuti ritme dunia yang memaksakan percepatan tanpa henti. Untuk pertama kalinya, aku berani berhenti. Bukan karena menyerah, tetapi karena memilih. Ada perbedaan besar di sana. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan diukur dari seberapa banyak hal yang kita lakukan, tetapi dari seberapa tepat hal yang kita pilih untuk dilakukan. Maka aku mulai menerapkan 3 pertanyaan sederhana pada setiap aktivitas. Apakah ini perlu? Apakah ini membawa nilai bagi hidupku? Apakah ini sejalan dengan diriku? Dengan jujur menjawab 3 pertanyaan itu, aku mulai membersihkan hidupku dari kegiatan yang hanya menambah keributan tanpa makna. Beberapa jadwal ku batalkan, beberapa tanggung jawab ku lepaskan, beberapa hubungan ku akhiri, dan perlahan, ruang itu terisi oleh hal-hal yang benar-benar penting. Hening, fokus, kesehatan batin, dan rasa hadir yang utuh. Aku juga belajar bahwa tidak melakukan apa-apa bukanlah dosa, melainkan kebutuhan. Kesunyian memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, dan waktu luang memberikan kesempatan bagi jiwa untuk pulih. Betapa sering dunia membuat kita merasa bersalah karena ingin beristirahat. Padahal, istirahat adalah pondasi agar kita tidak kehilangan diri di tengah tuntutan yang tak pernah berhenti. Kini, aku tidak lagi ingin dikenal sebagai orang yang sibuk, tetapi sebagai orang yang tahu apa yang penting. Kesibukan palsu mungkin memberi citra, tetapi prioritas yang jelas memberi arah. Dan arah itu lebih bernilai daripada kesan apapun yang dapat diberikan dunia pada akurnia. Seni menentukan prioritas bukan hanya tentang mengatur waktu, melainkan tentang merawat hidup. Ini adalah keputusan untuk tidak lagi menjejalkan diri pada harapan orang lain, dan memilih berjalan pada ritme yang sehat bagi jiwa sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berlari tanpa tujuan, melainkan tentang melangkah dengan kesadaran penuh ke arah yang benar. Menemukan ketenangan melalui batas diri di era tanpa batas ada. Satu hal yang selalu membuatku terpana tentang dunia modern. Semuanya tampak tanpa batas. Waktu bekerja tanpa batas. Informasi mengalir tanpa batas. Kesempatan tak henti-hentinya ditawarkan seakan hidup adalah sebuah perlombaan yang tidak mengenal garis akhir. Kita bisa berbicara dengan siapapun, mengetahui apapun, bekerja dimanapun, dan mengejar apapun setidaknya. Begitulah dunia membuat kita percaya. Namun di tengah ilusi tanpa batas itu, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Semakin dunia membuka ruang, semakin sempit ruang yang kumiliki untuk diriku sendiri. Semakin bebas segalanya, semakin terhimpit rasanya hidup. Dan di saat aku mencoba memahami apa yang salah, aku menemukan jawabannya dalam ajaran para Stoik bahwa manusia justru membutuhkan batas untuk dapat hidup dengan tenang. Betapa jauh kita telah terseret oleh tuntutan zaman. Orang bekerja lebih lama bukan karena wajib, melainkan karena takut kalah dari mereka yang bekerja lebih giat. Orang membuka diri terus-menerus bukan karena ingin, tetapi karena merasa harus selalu tersedia untuk siapapun yang mengetuk layar ponselnya. Bahkan waktu istirahat pun direnggut oleh notifikasi yang tak mengenal belas kasihan. Kita kehilangan batas, dan bersama itu kita kehilangan kedamaian.
aku mulai menyadari bahwa batas diri bukanlah tembok yang membatasi kebebasan, tetapi pagar yang melindungi kewarasan. Tanpa batas, hidup akan selalu terasa mendesak. Tanpa batas, semua hal tampak penting. Tanpa batas, kita menjadi mudah terbakar oleh tekanan yang seharusnya tidak kita tanggung. Seneca pernah menulis bahwa seseorang yang tidak bisa mengatakan cukup akan terus menjadi budak keinginannya sendiri. Dan dalam konteks dunia modern, cukup adalah kata yang paling sulit diucapkan. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku merasa harus selalu menjawab pesan secepat mungkin? Mengapa aku merasa perlu mengetahui berita baru setiap jam? Mengapa aku merasa bersalah ketika tidak produktif? Pertanyaan-pertanyaan itu menelanjangiku, memperlihatkan betapa dalam dunia telah masuk ke dalam ruang batinku tanpa izin. Aku sudah lama lupa bagaimana rasanya tidak tergesa-gesa. Saat itulah aku mulai belajar tentang batas diri, bukan dalam bentuk larangan keras, melainkan sebagai bentuk perawatan diri yang dewasa. Aku mulai menetapkan waktu-waktu ketika aku tidak tersedia untuk siapapun. Aku mematikan notifikasi bukan karena ingin lari dari tanggung jawab, tetapi karena ingin memberikan diriku hak untuk bernapas. Aku menolak beberapa permintaan, meski terlihat kecil, karena tidak ingin hidupku ditentukan oleh tuntutan orang lain. Dan aku memahami betapa pentingnya kemampuan untuk berkata tidak. Dunia modern menganggap ya sebagai tanda keramahan dan ambisi, sementara tidak dianggap sebagai penolakan. Namun bagiku, kemampuan untuk mengatakan tidak justru tanda kematangan. Tanpa batas, aku akan tenggelam dalam permintaan orang. Tanpa batas, aku akan terseret dalam ritme dunia yang tidak mengenal istirahat. Tanpa batas, aku akan hidup untuk orang lain, bukan untuk diriku sendiri. Batas diri bukan membuatku antisosial, tetapi menjaga agar dunia luar tidak merampas seluruh energi yang kumiliki. Di era tanpa batas ini, kita harus menjadi penjaga gerbang bagi hidup kita sendiri. Tidak semua orang boleh masuk. Tidak semua hal boleh mengambil perhatian. Tidak semua urusan adalah urusan kita. Yang lebih menarik, ketika batas mulai kuterapkan, aku menemukan sebuah ketenangan yang lama hilang. Pikiran tidak lagi terbebani oleh kewajiban palsu. Tubuh tidak lagi lelah oleh kesibukan yang tidak perlu. Hati tidak lagi terseret oleh drama yang bukan milikku. Dengan menentukan batas, aku justru menemukan kembali pusat diriku, tempat di mana kedamaian tinggal. Stoikisme mengajarkanku bahwa pengendalian diri bukan sekadar menahan emosi, tetapi juga menahan dunia agar tidak melampaui batas yang seharusnya. Kita tidak bisa mengatur apa yang dunia lakukan, tetapi kita bisa mengatur sejauh mana dunia itu boleh masuk ke dalam hidup kita. Kini aku melihat batas bukan sebagai pagar yang membatasi langkah, melainkan sebagai garis yang menegaskan nilai. Garis yang berkata, ini penting bagiku. Garis yang berkata, ini tidak layak menghabiskan hidupku. Garis yang berkata, aku memilih untuk tetap waras. Di era tanpa batas, batas diri adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Dan tanpa kusadari, dengan memagari diriku, aku baru benar-benar merasa bebas. Menemukan ketenangan di tengah kebisingan digital dalam kehidupan modern. Kebisingan tidak lagi hanya berasal dari jalan raya yang padat atau pasar yang riuh. Kini, kebisingan yang paling menguras energi datang dari benda kecil yang terus kita genggam, ponsel pintar. Tiap getaran, tiap notifikasi, tiap kilatan layar membawa semacam panggilan halus yang sulit diabaikan. Dan pada titik tertentu, banyak dari kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup sebagai respons dari rangkaian impuls digital yang tak henti-henti. Dalam konteks inilah, nasihat para filsuf Stoik, khususnya Seneca, mendapat relevansinya yang paling terang. Ia pernah berkata bahwa manusia sering membuang hidup bukan karena musuh atau bencana, melainkan karena membiarkan dirinya terserai-berai oleh hal-hal yang tidak penting. Betapa tepat nasihat itu bagi dunia yang dibanjiri distraksi seperti sekarang. Kebisingan digital memiliki sifat yang unik. Ia tidak memaksa, tetapi mengikat, tidak mengancam, tetapi merayap. Kita merasa bebas, padahal perlahan-lahan terbelenggu pada kebutuhan semu untuk selalu hadir, selalu merespons, selalu mengetahui segalanya. Saat itu juga, kita menunda pekerjaan penting demi melihat kabar terbaru yang sebenarnya tidak menambah nilai apapun dalam hidup. Kita mengorbankan ketenangan batin demi validasi digital yang sifatnya sementara. Dan ironisnya,
Kita melakukan semua itu tanpa pernah benar-benar sadar bahwa sedikit demi sedikit ketenangan kita terkikis. Namun, bila saya berusaha jujur pada diri sendiri, saya harus mengakui bahwa kebisingan ini bukan sekadar masalah perangkat, melainkan masalah batin. Notifikasi hanyalah pemicu, tetapi yang memberi ruang bagi pemicunya adalah ketidakmampuan kita untuk duduk diam bersama pikiran kita sendiri. Kita mencari pelarian dari kekosongan, dari kecemasan, dari perasaan tidak cukup. Kita membuka layar bukan karena ingin, tetapi karena takut menghadapi diam. Maka, kebisingan digital pada akhirnya menjadi bentuk baru dari ketergantungan. Ketergantungan pada hal-hal yang seharusnya tidak memiliki kuasa atas kita. Stoikisme menawarkan pendekatan yang sederhana, namun mendalam. Kita tidak perlu memusnahkan teknologi, tetapi kita perlu mendidik diri untuk menggunakannya dengan penuh kesadaran. Ketenangan bukan tercipta dengan memutuskan diri sepenuhnya dari dunia, melainkan dari kemampuan memilih apa yang pantas menyentuh batin kita. Seneca mengajarkan bahwa manusia yang bijak tidak menolak dunia, ia hanya menolak untuk diperbudak oleh dunia. Maka, tugas kita adalah mengembalikan kendali itu, kendali atas perhatian, kendali atas waktu, kendali atas pikiran yang terlalu mudah terbawa oleh arus digital. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, berapa banyak dari hidup saya yang saya serahkan pada hal-hal yang tidak menambah nilai? Berapa banyak energi mental yang saya keluarkan untuk mengikuti keramaian yang tidak memiliki arah? Berapa banyak ketenangan yang saya relakan hanya demi menjaga diri tetap terhubung? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup kita terbatas. Dan karena itu harus dijaga di tengah kebisingan digital. Ketenangan bukan sesuatu yang ditemui secara kebetulan. Ia harus diciptakan, ia harus diamankan, ia harus dipertahankan melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Membatasi notifikasi, menata ulang waktu penggunaan, menciptakan jeda-jeda hening dalam sehari. Bukan demi bersikap anti-teknologi, tetapi demi menempatkan teknologi kembali pada posisinya, bukan tuan. Dan pada akhirnya, ketenangan tidak akan datang dari luar. Ia adalah kemampuan batin untuk tetap utuh meski dunia berisik. Ia adalah keberanian untuk tidak mengikuti ritme yang ditentukan orang lain. Ia adalah kebebasan yang hanya muncul ketika perhatian tidak lagi menjadi milik layar, tetapi milik diri kita sendiri. Dalam kebisingan digital yang tak kunjung padam, itulah ketenangan sejati yang layak diperjuangkan. Belajar menahan diri di era reaksi instan, di era modern, kecepatan menjadi semacam standar yang tak tertulis. Segala sesuatu harus cepat, informasi, keputusan, respons, bahkan emosi. Kita hidup dalam budaya reaksi instan, di mana setiap stimulus memicu balasan seketika. Sebuah komentar menyinggung langsung direspons dengan kemarahan. Sebuah kesalahan kecil langsung dihakimi. Sebuah berita mengejutkan langsung disebarkan tanpa verifikasi. Kita seakan lupa bahwa manusia tidak dirancang untuk hidup pada tempo yang secepat ini. Di tengah arus deras yang mendorong kita untuk segera bereaksi, menahan diri justru menjadi bentuk kebijaksanaan paling langka dan paling dibutuhkan. Saya sering merenungkan bagaimana Seneca memandang emosi. Baginya, emosi tidak perlu dihapuskan. Ia perlu dipahami, diamati, dan diberi ruang yang wajar. Sayangnya, ruang seperti itu semakin sulit ditemukan dalam hidup kita sekarang. Kita tidak lagi memberi waktu untuk merasakan dengan jernih. Kita langsung mengekspresikan, mengumbar, menyebarkan, bahkan mempublikasikan apapun yang terlintas di benak. Bukan karena kita ingin, tetapi karena kita telah terbiasa bergerak secepat impuls. Dan impuls jarang sekali menjadi sahabat bagi ketenangan batin. Penahan diri bukan sekadar tindakan menunggu. Ia adalah proses menyadari bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksi, dan bahwa reaksi tercepat hampir selalu bukan yang terbaik. Dalam kehidupan digital, godaan untuk merespons secara instan hadir di setiap sudut. Kolom komentar yang memancing emosi, percakapan daring yang penuh prasangka, berita palsu yang memicu kepanikan, hingga drama sosial yang dengan sengaja dirancang untuk membangkitkan amarah kolektif. Kita terjun begitu cepat ke dalamnya, tanpa pernah bertanya, apakah reaksi saya ini bermanfaat atau hanya memperkeruh keadaan? Disinilah letak tantangan terbesar bagi manusia modern. Kita bukan hanya harus mengendalikan emosi, tetapi juga harus mengendalikan dorongan untuk menunjukkan emosi itu secara publik. Kita ingin dipahami,
Kita ingin didengar, kita ingin memastikan bahwa tiap ketidaknyamanan kita mendapat tempat. Namun, apakah tempat itu benar-benar menenangkan? Atau justru menjadi panggung yang membuat emosi makin menguat, makin bising, makin sulit diredam? Menahan diri adalah seni memutus rantai impuls. Seni memberi jarak antara apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan terhadapnya. Seneca mengingatkan bahwa manusia yang dikuasai emosi selalu menjadi hamba dari situasi, sedangkan manusia yang mampu menahan diri menjadi tuan atas dirinya sendiri. Maka, ketika dunia modern memaksa kita untuk bereaksi cepat, stoikisme mengajarkan sebaliknya. Ambil jeda, biarkan emosi turun ke permukaan, tetapi jangan biarkan ia mengambil alih kemudi dalam praktik sehari-hari. Penahan diri mungkin tampak sederhana, tidak membalas pesan saat marah, tidak langsung mengomentari berita yang baru saja muncul, tidak terpancing oleh provokasi, tidak mengumbar keluhan tanpa perlu. Namun, di balik kesederhanaannya, tersimpan fondasi besar dari ketenangan batin. Sebab jeda yang kita berikan pada emosi memungkinkan kita melihat dengan perspektif yang lebih luas, seringkali lebih jernih, lebih manusiawi, dan lebih bijaksana. Saya tidak menolak bahwa reaksi cepat kadang dibutuhkan. Dalam beberapa situasi, kecepatan adalah bagian dari tanggung jawab. Namun, kebanyakan hal dalam hidup tidak menuntut reaksi seketika. Kebanyakan isu tidak memerlukan jawaban dalam hitungan detik. Kebanyakan percakapan tidak membutuhkan suara kita segera. Dunia mungkin mendesak kita untuk bergerak cepat, tetapi kebijaksanaan mengajak kita untuk bergerak tepat. Dan pada akhirnya, penahan diri bukan tentang melemahkan suara kita, melainkan menguatkan kendali kita. Bukan tentang menekan emosi, tetapi mengarahkan emosi pada jalur yang lebih bermanfaat. Bukan tentang menjadi pasif, tetapi menjadi penuh kesadaran. Di era reaksi instan di mana setiap orang ingin menang paling cepat, kemampuan untuk menunda, berpikir, dan memilih reaksi adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Dalam kebisingan yang mendorong kita untuk terus berbicara, penahan diri memberi kita kesempatan untuk mendengarkan diri sendiri. Dan dari sanalah, ketenangan yang tidak tergoyahkan mulai dibangun. Mengelola harapan di tengah budaya perfeksionisme dalam kehidupan modern. Kita hidup dalam lingkungan yang dipenuhi standar-standar tinggi yang seringkali tidak realistis. Media sosial memperlihatkan pencapaian terbaik orang lain tanpa proses, tanpa kegagalan, tanpa kelemahan. Dunia kerja menuntut produktivitas tanpa istirahat, seolah-olah manusia tidak pernah dibuat untuk lelah. Bahkan dalam hubungan pribadi sekalipun, ekspektasi kita sering terbentuk oleh narasi-narasi ideal yang jarang sekali mencerminkan kenyataan. Di tengah tekanan semacam itu, harapan menjadi pedang bermata dua. Ia bisa memberi arah, tetapi juga bisa melukai jika tidak dikelola dengan bijak. Saya sering merenung tentang bagaimana Seneca memperlakukan harapan. Baginya, harapan tidak jauh berbeda dari ketakutan. Keduanya menempatkan kita pada sesuatu yang belum terjadi. Harapan membuat kita menggantungkan kebahagiaan pada masa depan, sementara ketakutan membuat kita takut terhadap masa depan. Keduanya, jika tidak dikendalikan, merampas ketenangan kita pada saat ini. Don the era perfectionism modern, harapan yang berlebihan justru menjadi sumber kecemasan yang tak pernah selesai. Budaya sekarang merayakan pencapaian dan menyoroti kesempurnaan. Jadilah sukses sebelum usia tertentu. Dapatkan pekerjaan bergengsi, miliki hubungan yang selalu harmonis, bangun tubuh ideal, capai kebebasan finansial secepat mungkin. Sementara itu, kita lupa bahwa hidup tidak bergerak sesuai skenario yang kita tetapkan. Ketika harapan kita melampaui kapasitas kita sebagai manusia, kita mulai menilai diri dengan standar yang kejam. Kita merasa gagal bukan karena benar-benar gagal, tetapi karena kita menuntut diri untuk menjadi sesuatu yang tidak manusiawi. Kita terus mengejar versi ideal dari diri sendiri, namun lupa bahwa versi ideal itu tidak pernah benar-benar ada. Ia berubah, bergerak, dan semakin menjauh setiap kali kita menganggap diri belum cukup. Disinilah permintaan Seneca terasa seperti peringatan yang lembut, bahwa manusia yang bijak tidak membiarkan harapan menguasai dirinya. Ia memiliki tujuan, tetapi tidak membiarkan tujuan berubah menjadi tekanan. Tetapi tidak mengorbankan ketenangan demi ambisi yang tak pernah puas. Mengelola harapan bukan berarti menurunkan impian.
bukan pula membatasi diri. Yang harus kita lakukan adalah mengembalikan harapan pada tempatnya. Sebagai pengarah, bukan penguasa. Jika kita memiliki tujuan, biarkan tujuan itu menjadi peta, bukan cambuk. Jika kita mempunyai ambisi, biarkan ambisi itu membantu kita bertumbuh. Bukan membuat kita menghabiskan malam dengan kecemasan karena merasa tertinggal perfeksionisme. Modern membuat kita lupa bahwa hidup adalah rangkaian proses yang berulang, bukan lomba yang dimenangkan dengan sekali lari. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk selalu berada di kondisi terbaik. Kita tidak bisa mengharapkan hubungan bebas konflik, pekerjaan tanpa hambatan, atau kehidupan yang mulus dari awal hingga akhir. Ketidaksempurnaan adalah bukti bahwa kita manusia dan justru di dalam ketidaksempurnaan, itulah kebijaksanaan sering muncul. Seringkali, kita harus belajar melepaskan harapan yang tidak sehat. Harapan bahwa semua orang akan selalu mengerti kita. Harapan bahwa dunia akan berjalan sesuai keinginan kita. Harapan bahwa hidup akan selalu stabil. Jika harapan-harapan semacam itu terus dipertahankan, maka tekanan yang muncul darinya akan menelan ketenangan yang kita miliki. Kita menjadi mudah goyah, mudah tersinggung, mudah merasa gagal karena dunia tidak pernah tunduk pada kehendak pribadi. Dengan mengelola harapan, kita belajar berdamai dengan kenyataan. Kita belajar menerima bahwa kegagalan bukan akhir, tetapi bagian dari perjalanan. Kita belajar memahami bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada terpenuhinya semua harapan, tetapi pada kemampuan untuk menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Pada akhirnya, mengelola harapan adalah latihan untuk memperkuat diri. Ini adalah upaya mempertahankan ketenangan di dalam dunia yang menuntut terlalu banyak. Ini adalah cara menerima bahwa hidup memiliki iramanya sendiri, dan bahwa tidak perlu menyamai ritme orang lain untuk menemukan kedamaian. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari terpenuhinya semua harapan, melainkan dari kemampuan memilih harapan yang benar-benar layak untuk diperjuangkan, melepaskan kendali atas hal-hal yang tidak bergantung pada kita dalam kehidupan modern. Kita berada dalam ilusi bahwa semuanya bisa dikendalikan. Kita diyakinkan oleh dunia bahwa semakin kita berusaha, semakin kita dapat menentukan arah hidup. Kita diperlihatkan narasi-narasi tentang kerja keras tanpa batas, tentang bagaimana setiap hasil adalah sepenuhnya tanggung jawab kita, tentang bagaimana kegagalan terjadi hanya karena kurangnya usaha. Namun, ketika saya menatap hidup dengan lebih jernih, saya harus mengakui bahwa sebagian besar dari apa yang terjadi dalam hidup tidak pernah benar-benar berada di bawah kendali kita. Kita hanya memainkan peran di dalam panggung besar yang tidak kita desain. Dan stoikisme, khususnya lewat ajaran Seneca, mengingatkan kita bahwa kebebasan sejati berasal dari memahami batas kendali. Itu, Seneca pernah menyampaikan bahwa manusia menciptakan penderitaannya sendiri ketika ia mencoba menggenggam hal-hal yang bukan miliknya untuk digenggam. Betapa sering kita merasa hancur oleh opini orang lain, padahal opini itu tidak pernah berada dalam kuasa kita. Betapa sering kita memaksakan hasil yang tidak dapat kita tentukan. Betapa sering kita kelelahan bukan karena perjalanan hidup, tetapi karena kita menolak menerima kenyataan bahwa hidup tidak sepenuhnya tunduk pada kehendak kita. Dalam upaya mempertahankan kendali, kita justru menciptakan kecemasan yang tidak perlu. Dunia modern memperparah kecenderungan ini. Kita hidup dalam era di mana segalanya bisa direncanakan, dijadwalkan, diukur, dihitung. Kalender kita penuh, target kita banyak, ekspektasi kita menggunung. Kita seakan lupa bahwa hidup bukan sekadar matematika yang dapat diprediksi. Ada variabel-variabel di luar diri kita. Sikap orang lain, cuaca, keberuntungan, keadaan sosial, ekonomi dan takdir yang bergerak tanpa pernah meminta izin pada rencana kita. Kita ingin mengatur semuanya. Namun justru dari keinginan itulah lahir frustrasi yang mendalam. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa begitu sulit untuk melepaskan kendali? Mungkin karena kita takut menghadapi kenyataan bahwa kita sebenarnya rentan. Mungkin karena kita tidak ingin dihadapkan pada pilihan untuk menerima. Atau mungkin karena ego kita terbiasa merasa mampu menentukan hasil dari setiap upaya. Kita lupa bahwa kendali total adalah ilusi yang diciptakan oleh dunia modern untuk membuat kita merasa berdaya padahal pada saat nyata, daya kita terbatas.
Melepaskan kendali bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, ini adalah tindakan paling rasional yang dapat kita ambil. Kita tetap harus berusaha, tetapi hanya pada ruang yang memang menjadi bagian kita. Kita tetap melangkah, tetapi tanpa memaksa diri untuk mengatur arah angin. Kita tetap bekerja keras, tetapi tanpa mengubur diri dalam rasa bersalah ketika hasil tidak sesuai harapan. Ini bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Membedakan apa yang dapat kita pengaruhi dan apa yang harus kita biarkan berjalan sebagaimana adanya. Ketika kita menolak melepaskan kendali, kita menciptakan ketegangan batin yang merusak. Kita marah karena orang lain tidak bertindak sesuai keinginan kita. Kita kecewa karena dunia tidak bekerja sejalan dengan rencana kita. Kita cemas menghadapi masa depan. Si kenekan, kecemasan, memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Padahal, kenyataan yang harus kita terima adalah ini. Dunia tidak peduli pada rencana pribadi kita. Dan justru dengan memahami kenyataan itu, kita memperoleh ruang untuk bernapas lebih lega. Saya percaya bahwa salah satu bentuk keberanian terbesar adalah keberanian untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Bukan menyerah, tetapi berhenti berperang dengan hal-hal yang tidak berada di bawah kuasa kita. Kita seringkali memikul beban yang bukan milik kita. Kita memikul beban opini, beban ekspektasi sosial, beban ketidakpastian yang tidak dapat kita ubah. Namun, ketika kita mulai menaruh beban itu, ketika kita mulai fokus hanya pada apa yang dapat dikerjakan saat ini, disinilah ketenangan perlahan kembali. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah hadiah bagi mereka yang mampu melepaskan apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Dunia mungkin kacau, orang lain mungkin tidak bisa ditebak, keadaan mungkin berubah di luar perkiraan. Namun, di balik semua itu, kita masih memiliki kuasa penuh atas satu hal. Bagaimana kita memilih untuk meresponsnya, di sanalah letak kebebasan yang sejati. Dan pada akhirnya, melepaskan kendali adalah latihan panjang, bukan pencapaian instan. Ia membutuhkan kejujuran pada diri sendiri, keberanian menghadapi ketidakpastian, dan kerendahan hati untuk menerima bahwa kita hanyalah bagian kecil dari dunia yang sangat besar. Namun, ketika kita berhasil melakukannya, kita menemukan ruang batin yang sebelumnya tidak pernah ada. Ruang hening, ruang lega, ruang di mana hidup terasa lebih ringan bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita berhenti memaksakan diri untuk mengendalikan apa yang memang bukan milik kita untuk dikendalikan.